Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Kita sudah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung di penghujung bulan Juli, dan puji syukur bahwa sebagian besar dari kita berada dalam keadaan sehat. Bahkan sebagian ada yang bisa melalui berbagai pergumulan dengan sakit yang dialaminya. Ada juga yang masih tetap bergumul dengan sakitnya. Untuk itu, Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita di pagi hari ini, mari kita persiapkan firman Tuhan kita dari Yosua 24 ayat 1-13. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh Tuhan bangunkan dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Kalaupun di antara kami masih bergumul, kami percaya bahwa Tuhan juga akan selalu memberi kekuatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir dalam kehidupan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Artikanlah berita firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita dari Yosua 24 ayat 1-13 berkata demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai di laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan dan orang berkuda di laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya lah gelap di antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya.
juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik ketika Yosua mengumpulkan kembali orang-orang Israel dan sepertinya dia membaca ulang perjalanan sejarah bangsa itu. Dimulai dengan memanggil Abraham, lalu kemudian ia memberikan kepadanya Ishak, lalu ada Esau dan Yakub. Kemudian mereka berdua berpisah sebagai kedua saudara, lalu Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir sampai Allah memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam sejarah ini, sampai pada bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, terlihat jelas bahwa segala sesuatu sudah disediakan oleh Allah. Israel tidak perlu lagi bersusah-susah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi semua diberikan dengan mudah kepada mereka. Nah, dalam karya panggilan dan pengutusan Allah kepada Abraham dan seluruh bangsa Israel, Allah telah memperlihatkan seluruh kemuliaan dan keajaibannya, bahkan mengubah kutuk menjadi berkat. Akhirnya, mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mereka memperoleh segala kelimpahan anugerah, baik berupa kelepasan dari perbudakan, dari tantangan musuh, maupun negeri yang subur berlimpah susu dan madunya hanya karena Tuhan Allah sendiri. Tanpa bersusah-susah mereka berhasil dan beruntung. Tanpa bersusah-susah maksudnya bukan karena usaha kuat dari bangsa Israel, walaupun mereka ikut berperang. Tetapi ketika Allah tidak terlibat dalam peperangan mereka, dalam pergumulan mereka, kita tahu bahwa mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya membawa kita untuk menyadari dan mengakui bahwa apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini juga, walaupun mungkin kita bilang kita bersusah-susah, kita berusaha, tetapi atas semuanya itu tanpa campur tangan, tanpa izin dan tanpa perkenan Tuhan, ya mungkin kita tidak akan mendapatkan apa yang kita miliki saat ini. Usaha yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan, itu hanya melengkapi, ya, itu hanya bagian kecil dari karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini paling tidak mengingatkan kita, ketika kita juga sudah bisa melewati waktu kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan lebih lah, kita bisa melewati berbagai persoalan dan pergumulan di masa pandemik ini. Maka kita juga sadar bahwa itu terjadi bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata itu adalah anugerah Allah. Dan sekalipun pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan tetap bekerja dan menolong, memberikan solusi bagi kita. Ada banyak cara yang Tuhan berikan bagi kita untuk memastikan dan meyakinkan kita akan kebesaran kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari kita syukuri itu Bapak Ibu. Paling tidak di hari ini, satu hal yang kita syukuri juga, di tengah-tengah masa pandemik ini kita tetap bisa menjalankan tanggung jawab pelayanan sebagai para pelayan. Hari ini kita akan juga mengevaluasi bersama program kerja kita, bahkan kita akan menetapkan program kerja dan rencana program kerja dan anggaran kita untuk tahun 2020-2021 yang menyisakan kurang lebih 8 bulan. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita tetapkan nanti itu juga akan menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua diberi hikmat dan selalu mengucap syukur untuk
anugerah dan kuasa Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami tidak berarti apa-apa. Bahkan dalam pergumulan yang berat, tetap saja ya Tuhan, apapun itu semua ada dalam kendali-Mu. Kami tidak perlu lagi bersusah-susah untuk mengusahakan segala sesuatunya. Tapi Tuhan sudah memberikan hidup bagi kami. Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di masa pandemi ini ya Tuhan. Bapa berkati, beri kekuatan, beri kesehatan. Sekalipun kami berada di tengah-tengah pergumulan, tapi ini adalah proses untuk kami terus menghayati kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul, tetapi semuanya tidak membuat kami terhalang untuk melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, baik dalam kehidupan keluarga kami masing-masing maupun dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan boleh mengantarkan kami sampai di tanggal 31 Juli ini. Sampai dengan saat ini ya Tuhan, proses pembangunan rumah dan kantor gereja sudah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga akan melaksanakan kegiatan penetapan program kerja dan anggaran 2020-2021 dan evaluasi program kerja dan anggaran triwulan pertama ya Tuhan. Demikian juga sekaligus di dalamnya akan diadakan serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau menuntun kami dengan segala keterbatasan, tapi Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini hamba mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Secara khusus hamba berdoa bagi Ibu Nuraini Tampu Bolon Sosilisa ya Tuhan. Bapak, Engkau tahu sendiri bahwa Ibu kekasih ini sementara berada di rumah sakit kasih Ibu dan bergumul dengan apa yang dialaminya saat ini. Dan sampai dengan saat ini beliau masih berada dan dirawat secara khusus di ICU. Bapak jamah semua alat medis, jamah bagian tubuhnya, Bapak pulihkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Sehingga Ibu kekasih ini boleh kembali ke tengah-tengah suami dan anak-anak kekasih, di tengah-tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Berdoa juga bagi proses pemulihan bagi saudara kekasih kami yang boleh Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan mereka boleh kembali beraktivitas. Walaupun harus mengambil tempat yang terpisah dari orang-orang yang mereka kasihi, tapi kami percaya sungguh itulah bukti bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat ini. Pelayanan yang terus Tuhan arahkan untuk berjalan dalam segala keterbatasan, dan kami percaya bahwa kami boleh menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang berusia lanjut, mereka yang ada di rumah masing-masing, dan sampai dengan saat ini masih membatasi diri untuk beraktivitas di luar rumah. Tetap beri semangat dan sukacita untuk dapat menjalankan semuanya itu. Berkati juga seluruh pelaksana harian majelis jemaat dan pengurus pelkat dan komisi serta karyawan kantor, bahkan saudara Hesron, panitia pembangunan, panitia malam dana, satuan tugas COVID-19 Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Biarlah kami semua Tuhan boleh pakai sebagai alat untuk terus memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam mengisi hari libur ini ya Tuhan. Jauhkan, jaga bentengi kami ya Tuhan, terutama dari terinfeksinya virus COVID-19, sehingga hari-hari jemaat-Mu ke depan dapat dilalui dengan penuh sukacita. Kalaupun ada duka cita, itu bagian dari
karya Allah dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam seluruh tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha maupun dalam mengisi hari libur ini ya Tuhan. Dan biarlah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk terus menata hari-hari hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Jaga dan pelihara, mampukanlah mereka untuk menjadi pemimpin yang mampu bersikap adil dan bijaksana. Beri hikmat ya Tuhan. Lalu Bapa, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari pagi, siang, petang hingga malam nanti dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, pelayanan yang dipercayakan. Amin.